Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Hermato Mkom dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul walaupun hanya di Zoom saja. Perkenalkan, nama saya Susanti yang akan moderator ini. Karena kelompok saya adalah saya sendiri, Susanti, ada Rustiani, ada Irma Nurmalasari, dan ada Yuni Lestari. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita ucapkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi untuk Rustiani, pembaca materi pertama, saya persilahkan. Sebelum membahas lanjut lebih dalam middleware, penting kita ketahui apa itu middleware. Middleware adalah lapisan perangkat lunak yang menghubungkan antara perangkat lunak dan perangkat keras dalam sistem terdistribusi dalam ruang lingkup komputasi. Middleware memiliki peran penting dalam membantu berbagai komponen perangkat lunak berinteraksi dan bekerja sama dalam suatu infrastruktur IT yang kompleks. Tujuan utama dari middleware adalah untuk memfasilitasi interoperabilitas, skalabilitas, dan manajemen sistem yang lebih efisien dalam berbagai konteks, seperti dalam aplikasi perusahaan, sistem distribusi, lingkungan cloud computing, dan banyak lagi. Middleware dapat menyediakan berbagai fungsi, termasuk komunikasi data, manajemen transaksi, manajemen keamanan, manajemen cache, dan integrasi aplikasi. Selanjutnya ada struktur data middleware. Middleware seringkali dibagi menjadi beberapa lapisan atau layer yang berbeda sesuai dengan fungsi utamanya. Lapisan ini dapat mencakup yang pertama ada presentation middleware, yaitu bertanggung jawab untuk mengelola antarmuka pengguna, tampilan dan interaksi pengguna dengan aplikasi. Yang kedua ada application middleware, yaitu menangani logika bisnis dan proses aplikasi termasuk pengelolaan permintaan, penggunaan logika aplikasi inti. Selanjutnya ada data middleware, yaitu mengelola akses, penyimpanan, dan manipulasi data dari berbagai sumber, termasuk basis data, penyimpanan berkas, dan penyediaan layanan data eksternal. Yang terakhir ada integration middleware, yaitu memfasilitasi integrasi antara berbagai aplikasi, layanan, atau sistem yang berbeda. Ini mungkin melibatkan pertukaran pesan, pengubahan format data, dan pemantauan integrasi. Oke, untuk selanjutnya penyampaian materi saya persilakan untuk Irma Nur Malasari membacakan materi kedua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Irma Nurmalasari. Oke, seperti sebelumnya sudah dijelaskan bahwa middleware adalah suatu alat yang menghubungkan atau menjembatani antara hardware dengan sistem perangkat lunak yang dalam lingkup komputasi, di mana selain strukturnya ada beberapa komponen yang ada dalam middleware. Setiap lapisan middleware terdiri dari berbagai macam komponen. Contoh, komponen-komponen ini sangat bervariasi, tergantung pada jenis middleware dan lingkungan penggunaannya. Beberapa contoh komponen mungkin termasuk manajer sesi, manajer antrian, manajer transaksi, dan manajer keamanan. Selain komponen, ada juga protokol komunikasi. Di dalam protokol komunikasi, itu fungsinya untuk memfasilitasi pertukaran data dan pesan antar berbagai komponen. Contoh protokol umum meliputi ada HTTP, REST, SOAP, AMQP, MQTT, dan banyak lagi. Selanjutnya, selain dua tadi, ada lagi value add service atau layanan tambah nilai, di mana di dalam beberapa kasus, middleware juga dapat menyediakan layanan tambah nilai seperti manajemen change, pemantauan kinerja, manajemen antrian,
dan sebagainya, di mana fungsinya itu untuk membantu meningkatkan kinerja, skalabilitas, dan keamanan dari aplikasi tersebut. Dan ada keamanan dan manajemen identitas. Keamanan dan manajemen identitas ini berfungsi dalam menyediakan fasilitas untuk mengelola keamanan ataupun autentikasi, seperti izin akses, enkripsi, dan manajemen identitas penggunanya. Lalu ada contoh middleware. Selain tadi struktur dan komponen, ada juga contoh middleware. Yang pertama, ada message queuing middleware. Digunakan untuk apa? Untuk mengirim ataupun menerima pesan antar aplikasi ataupun komponen secara sinkron. Contoh dari middleware ini ada Apache Kafka dan RabbitMQ. Yang kedua, ada middleware berbasis pesan atau message orient middleware. Fokusnya pada middleware ini adalah pertukaran antar pesan aplikasi ataupun sistem yang berbeda. Salah satu contohnya itu ada JMS atau Java Message Service. Yang ketiga, Enterprise Service Bus atau ISB. Penggunaannya untuk membantu dalam integrasi aplikasi dan layanan dalam suatu infrastruktur bisnis. Contoh dari ISB ini ada AP Service Mix dan Mul ESB. Yang keempat ada database middleware. Digunakan untuk mengelola akses dan komunikasi dengan basis data, di mana di sini diperjelas bahwa adanya basis data. Lalu middleware ini juga selain dari itu berfungsi sebagai penghubung antar aplikasi dan basis data. Contohnya ada ODBC dan JDBC. Dan yang terakhir ada web server middleware. Penggunaannya untuk menyediakan layanan web, pengelola permintaan HTTP, dan mengirimkan halaman web kepada pengguna ataupun user. Contoh web server adalah APS HTTP server dan Nginx. Oke, untuk selanjutnya pengenalan penyampaian materi yang akan dibacakan oleh saya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, middleware itu merupakan jembatan antara teknologi alat dan basis data dalam sistem tunggal. Kemudian, sistem tunggal tersebut memberikan layanan terpadu atau disatukan kepada penggunanya. Di sini, yang pertama ada middleware berorientasi objek. Middleware berorientasi objek ini merupakan paradigma atau pendekatan untuk menyelesaikan suatu masalah atau pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada perorganisasian kode dalam bentuk objek yang memiliki data dan metode yang terkait dengannya. Middleware ini juga menyediakan protokol dan layanan berorientasi untuk objek mengirim pesan dan mengirim metode antar objek. Contohnya adalah CORBA atau Common Object Request Broker Architecture, di mana yang menggunakan objek proxy dan objek server untuk mengelola panggilan metode jarak jauh, seperti Java RMI atau Remote Method Invocation, yang memungkinkan objek Java untuk dipanggil melalui jaringan. Lanjut. Yang kedua ada middleware berorientasi layanan. Nah, middleware yang berorientasi layanan ini merupakan peran penting dalam SOA dengan memfasilitasi integritas dan komunikasi yang efisien antara berbagai layanan dalam lingkungan bisnis yang kompleks. Ini juga memungkinkan organisasi untuk menciptakan infrastruktur perangkat lunak yang lebih fleksibel dan mudah diubah sesuai kebutuhan bisnis. Contoh dari middleware berorientasi layanan ini termasuk ke Enterprise Service Bus atau ISB, ada platform integritas seperti Apache Camel dan layanan pendaftaran seperti UDDI atau Universitas Description, Discovery, and Integration.
Yang ketiga ada middleware berbasis microservice, yaitu middleware ini merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak di mana aplikasi ini dibangun sebagai sejumlah kecil layanan mandiri yang dapat berjalan secara independen atau tidak bergantung kepada perangkat lain. Ini juga termasuk penggunaan teknologi seperti gRPC dan Kubernetes. Nah, contoh dari middleware berbasis microservice ini termasuk Istio atau sebuah layanan mesh, terus Apache Kafka untuk memanajemenkan aliran pesan, dan Spring Cloud, yaitu sebagai kerangka kerja pengembangan microservice. Untuk selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari Yuni Lestari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada middleware berbasis container. Nah, middleware berbasis kontainer ini membantu dalam mengelola, mendistribusikan, dan mengelola komponen perangkat lunak yang dikemas dalam kontainer. Kontainer adalah wadah yang dapat mengisolasi aplikasi dan lingkungan mereka, sehingga memungkinkan aplikasi untuk berjalan secara konsisten di berbagai lingkungan yang berbeda. Contohnya seperti middleware berbasis kontainer yang termasuk dalam Docker Swarm, Kubernetes, Istio, dan Envoy Proxy. Selanjutnya ada middleware. Nah, Serverless computing adalah model komputasi yang menghilangkan kebutuhan untuk mengelola infrastruktur server secara manual. Serverless dibutuhkan untuk memvalidasi dan memproses data yang diterima, mengubah format atau struktur data sebelum akses yang tidak sah. Platform server seperti seperti AWS Lambda, Azure Function, dan Google Cloud Function sering menyediakan cara untuk menggabungkan server middleware dalam alur kerja server. Selanjutnya yaitu middleware berbasis CLUD. Nah, middleware berbasis CLUD ini adalah jenis middleware yang dirancang untuk beroperasi dalam lingkungan cloud computing. Contohnya, middleware berbasis cloud termasuk Amazon Web Service atau AWS CloudWatch, AWS Identity, dan Access Management. Azure Management Service, Google Cloud Platform, atau Google Cloud Monitoring, Google Cloud Identity and Access Management, dan berbagai alat manajemen sumber daya cloud dari penyedia layanan cloud lainnya. Untuk selanjutnya ada kesimpulan, yaitu middleware adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai perantara antara aplikasi yang berjalan pada sistem yang berbeda atau di atas platform yang berbeda. Middleware ini juga membantu dalam komunikasi, integritas, dan manajemen data antara berbagai komponen perangkat lunak dan perangkat keras dalam suatu sistem. Perkembangan middleware juga telah mengalami beberapa evolusi seiring berjalannya waktu. Perkembangan middleware terus berlanjut sejalan dengan perkembangan teknologi seperti IoT, Internet of Things, Edge Computing, dan kecerdasan buatan. Middleware terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan integrasi, dan komunikasi dalam lingkungan yang semakin kompleks. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.